Pemirsa, Anda di segmen terakhir di obrolan Karebosi edisi hari ini, Matuanging Mangkrak PSM tetap bergerak. Saya kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail, kemudian di penghujung acara ini, apa kemudian solusi-solusi konkret yang bisa Anda tawarkan? Silakan. Nggak ada solusi lain selain membangun stadion. Oke. Kalau ditanya saya jawab singkat, solusinya bangun stadion. Oke, tidak ada solusi lain? Nggak ada. Oke. Ini harga mati harus dibangun. Oke, meskipun dan DPR terus berjuang untuk itu. Oke. Meskipun dimulai terlebih dahulu, Pak Ismail ya? Saya kembali ke statement tadi bahwa harus segera dimulai. Oke. Saya ke Pak Mus. Pak Mus, silahkan. Apa solusi konkret yang Anda tawarkan kira-kira untuk pembangunan stadion ini? Ilustrasinya seperti ini. Saya sangat berharap dalam waktu dekat kami lagi berdua bertemu di sini dengan membahas sudah seperti apa progres. Harapan saya Pak Mus, semoga sudah terbangun gitu. Semoga sudah dimulai gitu. Harapannya begitu. Jadi pas nyambung. Jadi ketika ada sudah ada permulaan, saya sangat kangen rindu sekali dalam waktu dekat bisa bertemu lagi di sini untuk membahas seperti apa sudah seperti apa progresnya di situ. Bukan lagi membahas masalah mangkraknya, bukan lagi membahas masalah korban jiwa yang ada di situ. Kita tinggalkan sampai itu, kita menuju ke progres pembangunan fisiknya, actionnya seperti itu. Oke, Pak Mus, ini kan nanti PSM Makassar akan melawan Bali United di Jumat mendatang, Pak Mus ya. Bagaimana kemudian teman-teman dari supporter ini, apakah tetap akan mendukung meskipun sejauh itu bertandang, Pak Mus? Ya, kita katakan bahwa kelompok supporter itu sangat-sangat heterogen. Mulai dari tingkat ekonominya, mulai dari tukang batu sampai tukang insinyur ada. Nah, itu kita menghitung jarak. Bayangkan dari Makassar ke Parepare, di Makassar sendiri saja, ketika tiketnya sudah seperti itu, sudah sangat berat bagi kita. Tadi saya sudah dapat info bahwa tiket di sini itu yang di blok yang kami tempati harganya 75.000. Nah, andai di Matuanging tidak terlalu banyak pengeluaran, tapi ini kan Makassar, Pare, butuh tambahan budget untuk sampai ke sana. Tapi karena hobi, ya mau milih apa? Orang Makassar mau milih apa? Terpaksa harus ikut ke sana. Jadi kita ada istilahnya anak-anak, kita tidak boleh biarkan PSM main sendiri. Kita tidak boleh biarkan PSM kesepian, dihantam oleh musuh-musuhnya di lapangan hijau seperti itu. Oke, jadi intinya akan tetap mengikuti begitu, mengawal PSM dimanapun bertanding begitu. Betul, seperti saya katakan bahwa kita sudah minta 25 truk untuk mengangkut massa kita. Mudah-mudahan ada yang bisa disetujui supaya tidak terlalu banyak naik motor, karena naik motor resikonya juga cukup tinggi. Terbukti uji coba lalu sudah merenggut satu Jawa dari Nextman tabrakan di Badrut sebelum sampai ke stadion. Itu kita tidak mau terulang lagi seperti itu. Oke, saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, silakan harapan Anda untuk kemudian pemerintah provinsi, kemudian juga ke masyarakat supaya paham dan segala macamnya. Silakan. Jadi sebelum harapan saya menyambung sedikit Pak Mus. Baik, silakan. Kalau soal jarak Pak Mus, ya saya juga termasuk yang beli tiket soalnya. Ya akhirnya juga harus merelakan waktu cukup banyak, karena kita nyampe ke sana aja sudah butuh waktu 4 jam 3 jam paling cepat. Salah satu supporter juga Pak Ismail. Iya, saya ikut, dan tanggal Jumat besok nanti saya juga akan ada di Stadion B.J. Habibie untuk menonton pertandingan PSM dan Bali United. Nah, kalau ditanya apa yang saya bisa sampaikan kepada publik, pertama insya Allah kami terus berupaya semaksimal mungkin, dan saya juga mengharapkan pertemuan berikutnya dengan Pak Mus, dengan teman-teman khususnya pemirsa Celebes TV, bahwa kita sudah bisa mendiskusikan karena tahapan sudah dimulai. Ya minimal sudah ngetimbungi sedikit lah, supaya ada sentuhan awal. Dan harapan itu yang kemudian semoga menjadi cikal bakal sampai mimpi besar kita semua sebagai supporter, mimpi besar kita semua sebagai bagian daripada masyarakat Sulawesi Selatan memiliki stadion dengan standar internasional bisa segera terwujud. Oke, saya ke Pak Mus, silakan harapan Anda, Pak Mus. Ya, harapan saya sebenarnya itu terus nih. Itu terus, tidak perlu berubah. Matuanging dibangun dan tegak, itu saja. Tapi itu kita harus realistis bahwa tidak mungkin kita membangun tidak mungkin kita memaksa pemerintah membangun Matuanging seperti dongeng si Sandewa membangun candi Roro Jonggrang, tidak seperti itu.
kita paham ada tahapan, kita paham ada proses, tapi yang kita tekankan, yang kita sangat harapkan, ini betul harapan, mohon sentuh, mulailah dengan sentuhan awal sehingga sentuhan-sentuhan berikutnya dia akan semakin berkembang. Oke, closing statement Anda, Pak Ismail. Saya dan perasaan oleh seluruh supporter PSM sama. Tentu juga perasaan ini mewakili lembaga sebagai bagian stakeholder pemerintahan di wilayah pengawasan, penganggaran, dan pembuat peraturan, bahwa insya Allah ini terus akan kami kawal, insya Allah ini akan terus kami perhatikan, insya Allah ini akan terus kami ikuti prosesnya, tahapannya, sampai kemudian janji itu dituntaskan. Ya kalau pada kemungkinan-kemungkinan terburuk, misalnya di masa akhir periode ternyata dengan segala kondisi dan konsekuensi belum bisa digunakan oleh teman-teman pemain PSM, ya semoga di waktu yang tidak terlalu jauh ini sudah bisa dimanfaatkan. Oke, silakan closing statement Anda, Pak Mus. Ya, Matuanging bukan sekedar kepentingan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Karena itu Matuanging adalah masyarakat Makassar, dan masyarakat Makassar adalah Matuanging. Ketika salah satu berpisah, maka tidak lengkap perasaannya kita dari Makassar. Karena itu Makassar harus tetap ada, dan betul-betul kehadiran Matuanging semakin menggaungkan Makassar sebagai kota dunia. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Ismail, terima kasih Pak Mus sudah bergabung dan berdiskusi bersama kami di obrolan Karemosi. Tentu harapan kita bersama tadi bahwa semoga dengan diskusi selanjutnya Stadion Matuanging ini sudah terbangun. Itu harapan kita bersama. Semoga polemik Stadion Matuanging ini segera kemudian berakhir untuk kemajuan dunia olahraga di Sulawesi Selatan. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda, tentu saja membahas tentang Matuanging Mangkrak. PSM tetap bergerak bersama dengan Pak Ismail Bahtiar dan juga Bapak Detrandes Mustafa Samri. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.